Kembali lagi bersama Mauruselia dan bersama tamu istimewa kami di acara Serba Serbi Ramadan Talkshow Religi bersama Sultra TV. Semakin menarik perbincangan kita setelah tadi kita membahas berbagai macam produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah khususnya Bank Muamalat, maka kita akan segera melanjutkan lagi perbincangan kita. Baik, Mas Fitrawan, Siap. Sekarang ini kan lagi bulan Ramadan, ya. Oh ya. Kira-kira kalau kita sekarang buka rekening di Bank Muamalat, ada keistimewaan nggak? Atau adakah misalkan hadiah-hadiah khusus? Ataukah memang ada program-programnya Bank Muamalat yang memberikan keistimewaan, keunggulan untuk kami ini gitu? Para konsumen Bank Muamalat, silakan. Insya Allah. Khusus Ramadan nih. Siap, Umar. Kebetulan alhamdulillah mungkin di bulan suci Ramadan ini ada produk yang saat ini dikeluarkan oleh kantor pusat dan insya Allah sudah melalui Dewan Syariah Nasional juga. Namanya itu tabungan berhadiah zakat sedekah. Tabungan berhadiah zakat sedekah. Sedekah ya atau sedekah gitu. Jadi ketika kita menabung di Bank Muamalat dalam jumlah tertentu tentunya, dalam jangka waktu tertentunya, insya Allah ada paket-paket yang akan kita berikan dalam bentuk sedekah. Dan itu bisa ditentukan sendiri oleh nasabahnya mau sedekahkan kemana gitu. Oh begitu. Gitu. Atau momennya mau menunjuk yang sudah kerjasama dengan LAS kami ya, lembaga zakat yang telah kerjasama dengan Bank Muamalat. Di mana saat ini ada Baitul Mal Muamalat gitu ya, kemudian ada lembaga-lembaga zakat lainnya atau dari nasabah itu sendiri. Jadi insya Allah dengan membuka rekening dan menempatkan dana dalam jumlah tertentu di Bank Muamalat, kebetulan saat ini kita punya produk khusus di bulan suci Ramadan ini. Hadiahnya dalam bentuk zakat sedekah. Hadiah ini ya sembako gitu ya, mungkin sembako. Itu untuk yang nabung gitu atau gimana? Yang menabung. Jadi yang menabung, tapi untuk dikemanakan ya tergantung daripada nasabahnya. Iya, ada paket-paket yang kita sudah buat, misalnya paket sekian. Hadiahnya, zakat sedekahnya sekian paket sembako, nanti menyalurkan kemana? Dinyalurkan kemana gitu, dengan menyimpan dana di Bank Muamalat. Luar biasa. Insya Allah di bulan suci Ramadan ini. Iya, artinya ini kan kita sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, kita menitipkan dana kita di Bank Syariah, kita menitipkan dana kita di Bank Muamalat, lalu ternyata kita dapat pahala karena ada pemberian ya. Namanya tabungan prima berhadiah. Tabungan prima berhadiah. Kita dapat gitu. Kalau dalam bahasa umumnya kita dapat bonus zakat sedekah dalam bentuk sembako yang penyalurannya terserah kita menyalurkan kemana, Masya Allah. Jadi kita dapat juga amal jariah daripada kita berbaginya, dapat amal berbaginya. Sudah tenang nabung di Bank Syariah, dapat lagi hadiah. Dapat gitu. lagi hadiah. Hadiahnya itu kan bisa disalurkan lagi kepada yang membutuhkan. Dapat lagi pahala, Pahala kita berbagi dan pahala juga orang yang tidak mampu kaum duafa menjadi alhamdulillah terbantu begitu ya, luar biasa. Nah, kemudian kita berbicara sedikit karena kita belum lepas sepenuhnya dari pandemi COVID-19, ya kan? Nah, Bank Syariah gitu ya, khususnya Bank Muamalat itu selama kemarin 2 tahun lah kurang lebih kita diuji dengan musibah pandemi COVID-19 itu dirasakan ada efeknya, dampaknya tidak ke Bank Muamalat atau tentunya kepada nasabah-nasabah dari Bank Syariah dan Bank Muamalat? Ya. Terima kasih banyak Bu Mawar. Jadi tentunya memang pandemi 2 tahun terakhir ini memberikan dampak bukan dampak negatif ya, artinya dampak impact kepada bank-bank yang ada di Indonesia gitu ya. Bagaimana dengan di Bank Syariah sendiri, tentunya pasti kena impact atau pernah dampak daripada nasabah-nasabah yang ada. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, karena memang kemudahan-kemudahan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ya, OJK dalam hal ini sebagai otoritas yang mengatur tentang perbankan, memberikan kemudahan-kemudahan kepada semua nasabah-nasabah yang ada di Bank Syariah, khususnya di Bank Muamalat itu kemudahan untuk membayar angsuran gitu ya. Ya, yang tadinya mungkin pendapatannya bisa 100% turun mungkin menjadi 50, bahkan turun menjadi 25%. Ya, tentunya kami sebagai Bank Syariah
di bawah otoritas jasa keuangan ya tentunya harus memberikan kemudahan juga Kemudahan, kepada apalagi nasabah. kita konsepnya untung rugi ditanggung bersama Ya, ya. betul. Bagaimana caranya supaya mereka tetap bisa berjalan, bisa tetap hidup, bisa tetap membayar juga kewajibannya, walaupun mungkin hanya kecil gitu kan. Nah, itu adalah konsekuensi daripada sebuah bisnis. Apalagi kan konsep yang kita gunakan salah satunya adalah konsep mudharabah atau berbagi hasil. Bagi hasil. Ya, di mana ketika keuntungannya ya besar kita bagi juga Ya, mungkin besar. betul. Ketika mungkin keuntungannya kecil kita bagi juga kecil gitu. Saya kira begitu. Iya, iya. Artinya semua terdampak ya, tetapi Bank Muamalat memiliki kebijakan tersendiri kepada para nasabahnya ketika nasabahnya memang mengalami kemunduran dalam usahanya gitu ya. Karena kembali lagi konsep daripada Bank Syariah itu adalah bagi hasil ya. Tidak hanya untung semata, tetapi ketika nasabahnya juga mengalami kerugian dalam usahanya tentu akan ada pertimbangan dari Bank Syariah untuk memudahkan nasabahnya. Betul. Nah, kemudian ketika kita tadi berbicara tentang pandemi COVID-19. Nah, ketika saya juga tertarik, saya sebagai pelaku usaha kecil menengah. Dan beberapa pemirsa Sultra TV di rumah juga pastinya banyak seorang pelaku usaha kecil menengah. Ada nggak sih produk-produk dari Bank Muamalat yang tentunya memudahkan urusan kami untuk mendapatkan permodalan gitu ya, yang tentunya tidak memberatkan gitu. Ada nggak? Saat ini memang Bu Mawar di Bank Muamalat untuk produk UMKM itu bisa semua bisnis usaha yang penting usahanya halal dan insya Allah tidak bertentangan dasarnya, insya Allah bisa kita biayai termasuk usaha UMKM. Itu pada dasarnya bisa. Memang kisaran berapa nih kira-kira? Kalau untuk besarannya kami sih malah batasnya batas minimal ya. Batas minimal kami di bawah di angka 100 juta ke atas gitu. Oh, minimalnya 100 minimal juta 100 juta ke atas. Berapa maksimalnya tergantung daripada kemampuan daripada usahanya itu sendiri gitu. Nah, berapa kemampuannya ya nanti akan kita lakukan analisa, akan lakukan pendalaman lebih lanjut gitu kan. Nah, ini sih tergantung daripada berapa kebutuhan dan berapa kemampuan gitu. Karena ini kan antara dua ini harus bersaling berkaitan gitu. Nah, betul. saya kira tidak ada masalah. Cuma memang untuk saat ini di Bank Muamalat khususnya dari usaha ya, kita memang terbatas pada kebetulan nih kebijakan manajemen nih Bu Mawar, nasabah-nasabah yang sudah bertransaksi atau sudah pernah menjadi nasabah Bank Muamalat gitu. Kebetulan untuk saat ini kebijakan manajemen untuk UMKM itu ke situ dulu gitu. Jadi saat ini kita tidak buka secara luas seperti mungkin perbankan lainnya. Kita hanya memang fokus kepada nasabah-nasabah yang sudah pernah menjadi nasabah Bank Muamalat atau saat ini menjadi nasabah Bank Muamalat, baik itu dari sisi menabung maupun dari sisi pembiayaan atau kredit selama ini. Mungkin begitu. Oh, oke, baik. Nah, tetapi yang ingin juga saya tanyakan kepada Mas Fitrawan adalah kekhawatiran kami gitu ya, dan ini perlu saya sampaikan. Kalau misalkan di bank konvensional itu kan apalagi kita sering jalan-jalan tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin. Mbak Mawar, aduh, saya sudah tidak lagi di rumah, saya sudah tidak lagi di ruko. Kenapa? Rukonya disita gitu ya, diambil sama bank gitu. Nah, itu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Mas Fitrawan. Misalkan kita bertransaksinya atau dibantu itu dengan Bank Syariah gitu, dengan Bank Muamalat. Itu proses sita menyita itu ada nggak sih di Bank Syariah gitu? Iya. Ini pertanyaan yang harus dijawab, gamblang. Iya. Baik, Bu Mar, makasih banyak ya pemirsa TV Sultra yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan pertanyaannya Bu Mawar, saya kira mungkin jadi pertanyaan banyak orang juga nih tentang kebijakan daripada Bank Syariah itu dalam menghadapi nasabah yang mungkin pada saat itu terjadi kolaps atau gejolak gitu ya, atau menurun usaha. Saya kira kita tidak menafikan ya, namanya usaha itu kan pasti ada naik turunnya up and gitu down-nya. ya. Tapi ada yang namanya karakter daripada seorang nasabah itu sendiri gitu. Bagaimana menjaga hubungan antara perbankan dengan usahanya dia sendiri ya. Bagaimana komunikasi dengan perbankan itu bisa tetap berjalan. Karena memang terkadang ada nasabah yang ketika usahanya sudah turun itu malah meninggalkan atau lari dari mungkin perbankan karena takut dikejar-kejar gitu kan. Ada juga yang nasabah yang kayak gitu, padahal sebenarnya nggak usah takut.
karena bank itu mencarikan solusi. Iya, Solusi kan, apa yang terbaik, apa yang harus lah dilakukan, apa yang harus dilakukan. Misalnya yang tadi, misalnya terjadi pandemi seperti ini. Iya, pandemi. Mungkin kita bisa melakukan yang namanya pengurangan atau mungkin pembebasan pembayaran, pengurangan pembayaran angsuran yang tadinya mungkin sekian juta turun menjadi setengah atau turun menjadi seperempatnya. Di restruct lah ya. Restructure, benar. Kalau di perbankan itu ada yang namanya restructure, scheduling gitu ya, atau reconditioning gitu. Itu 3 hal itu bisa kita lakukan gitu. Tidak ada masalah gitu kita. Nah, kapan kita akan melakukan penyitaan jaminan? Penyitaan jaminan itu itu dilakukan nanti di akhir. Kalau sebenarnya tidak ada solusi lain atau misalnya dia tidak berkarakter baik. Nah, karena mau tidak mau ini Bu Mawar ini pemirsa TV Sultra, jangan sampai bank itu uang yang diamanahkan ke bank syariah ya, ke bank komersial itu kan amanah ya. Artinya Ibu Mawar, pemirsa TV gitu ya, yang menabung di bank syariah atau di bank muamalat itu kan menitipkan dananya untuk disalurkan kepada masyarakat dengan harapan dananya ini kembali. Kalau dengan harapan dananya tidak kembali, alhamdulillah mungkin nasabah juga, bank juga merasa loh ya sudah, tapi kan nggak mungkin. Pasti nasabah mengharapkan dana yang disimpan atau dititip di bank syariah itu adalah amanah yang harus kita jaga. Nah, persoalannya adalah banyak nasabah yang mempunyai karakter yang kita inginkan gitu. Tidak baik lah ya. Tidak baik gitu ya. Mungkin tidak punya kemampuan tapi tidak punya kemauan untuk membayar. Nah, ini yang paling banyak kita dapat. Ada kemampuan tapi tidak punya kemauan. Nah, kayak gini kan mau tidak mau kita harus mencari jalan bagaimana supaya jaminan ini bisa kami eksekusi untuk menjadikan duit supaya dana ini hasil penjualan ini bisa kita berikan kepada nasabah yang menabung gitu. Tapi itu bukan menjadi alternatif pertama, itu alternatif terakhir lah ya. Ya, karena itu bukan jadi tujuan kita. Karena Amit-amit kami kan bukan pegadaian gitu ya. Ada jaminan gitu, bukan. Tapi yang iya. tujuannya kita adalah bagaimana memajukan usaha. Bahkan ada usaha mungkin yang pada saat itu turun karena mungkin perlu suntikan modal, kita suntik modalnya gitu. Karena mungkin masih bisa diselamatkan gitu. Tidak serta-merta langsung kita menggunakan eksekusi jaminan enggak. Bahkan kalau maunya lihat di Kota Kendari sendiri di Bogor ya, mungkin belum pernah ada pelang-pelang ada belum bank pernah muamalat sih. Ya. Kalau bank syariah kayaknya belum pernah. Tapi belum beberapa pernah. bank konvensional banyak. Ya, lihat, kalau di bank syariah itu alhamdulillah insya Allah itu bukan jalan utama, jalan pertama gitu ya. Mencari dulu pintu-pintu yang lain gitu ya. Mencari ya. solusi-solusi yang lain. Kita bicarakan apa yang tadi katakan Bu Mawar, ada yang namanya restruktur, rescheduling, reconditioning gitu kan. Itu kita lakukan dulu atau pembicaraan secara khusus dengan mungkin perlu kita menambah modal, kita tambah lagi modalnya gitu ya dengan harapan ini usaha bisa berkelanjutan gitu ya. Tapi jaminan itu masalah urusan ke belakang. Ya, itu terakhir banget itu. Kalau sudah tidak ada mungkin nasabah, kalau itu pun eksekusi jaminan itu kita lakukan kalau punya nasabah sudah tidak bisa ditemui gitu kan. Tapi selama sudah tidak punya itikat baik lah. Ya, selama nasabah mungkin masih bisa ditemui ya kita tinggal cari solusi kira-kira gimana baiknya ya. Apa mungkin kita jual saja secara bersama-sama gitu ya. Mungkin ada hasil penjualan ya kita bagi, saya hanya ambil sisa hutangnya bapak aja, sisanya ya bapak yang ambil gitu. Jadi nggak perlu saya yang menjual mungkin bapak saja gitu untuk menutupi ini. Dan biasanya lebih banyak yang begitu karena dia merasa dia bilang saya kayaknya sudah nggak bisa lagi gitu ya. Jadi mungkin nanti saya carikan keluarga atau teman gitu ya biar untuk menutupi gitu. Nggak jadi masalah gitu. Jadi itu bisa kita bicarakan. Jadi yang mengeksekusi lelang itu atau eksekusi jaminan itu dilakukan setelah tidak ada jalan keluar atau tidak ada penyelesaian, tidak ada titik temu atau tidak ada etikat baik daripada nasabah untuk melakukan pembayaran. Karena sekali lagi Bu Mawar, uang yang dititip di bank syariah, di bank itu adalah amanah yang harus kami jaga. Ya, tidak mungkin kami tidak kembalikan kepada nasabah. Karena kami tidak punya duit kalau bukan duitnya nasabah. Iya, gitu, betul. Kan? Duitnya semua duitnya nasabah dan itu harus kami jaga. Iya, tanggung jawab ya. Gitu. Kecuali umpamanya Ibu Mawar tidak mengikhlaskan untuk tidak dikembalikan. Lain cerita ya. Jadi pemirsa Sultra TV di rumah tidak perlu khawatir bahwasannya di bank syariah itu untuk sita-sita jaminan itu merupakan alternatif yang sangat terakhir dan betul saya lihat tidak pernah saya melihat terpampang gitu ya kemudian sita jaminan bank muamalat, tidak pernah.
Jadi jangan khawatir, kita berdiskusi dan tetap mengedepankan komunikasi ya ketika ada sesuatu hal yang mungkin terjadi dengan usaha kita. Apalagi sekarang kita masih dihadapkan dengan ujian pandemi di mana pelaku-pelaku usaha saya kira semuanya ya general mengalami kemunduran dalam usahanya, dan tentunya kita mencari solusi bersama, berkomunikasi dengan pihak Bank Syariah dan menemukan titik temu gitu ya. Sekiranya tadi kita perlu tambahan modal untuk usaha kita, ya tentunya kita juga akan ditambah modal kita. Jadi nggak perlu khawatir bahwa menabung di Bank Syariah itu aman, tenang, dan tentunya nyaman karena akadnya juga berkah insya Allah. Halal. Dan kita sudah sampai di segmen terakhir, Mas Fitrawan. 3 segmen yang Masya Allah luar biasa, memberikan edukasi karena seperti tadi disinggung PR kita bersama ya untuk mensosialisasikan dan merubah stigma masyarakat bahwa bank syariah ini tertinggal dibandingkan dengan bank konvensional. Satu pertanyaan saya yang terakhir di era serba digital ini, tadi disampaikan di awal bahwa kita bisa membuka rekening hanya bermodalkan mobile, hanya bermodalkan handphone gitu ya. Kemudian ada nggak sih produk muamalat misalkan pembayaran di tenan-tenan, kita nggak usah pakai uang cash lagi, itu ada nggak sih? Terakhir silakan. Ada Ibu, alhamdulillah kami saat ini ada yang namanya M-Kris ya, muamalat kris yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ya tahun 2020 kalau nggak salah, dan itu juga ada di Bank Muamalat, dan ini memang kami sangat mengedukasi dan sangat menginginkan semua pelaku-pelaku usaha UMKM itu tidak perlu lagi untuk melakukan pembayaran secara tunai, tunai, cukup saja dengan menggunakan handphone itu sudah bisa melakukan perbelanjaan ya. Sebagaimana mungkin di negara-negara lain, kalau di informasinya di Cina sana itu sudah menolak menggunakan ada lagi uang tunai. Bahkan mereka nggak mau menerima uang tunai, lebih banyak mereka menggunakan cashless ya. Jadi yang saya harapkan, karena mau tidak mau kalau dompet biasa dilupa di rumah, tapi kalau yang namanya handphone atau kurang gitu ya, atau kurang, tidak perlu lagi namanya penukaran uang kecil kan. Jadi insya Allah hilang juga tidak gitu kan, insya Allah uang juga langsung bisa masuk ke rekening para UMKM tersebut. Jadi memang yang kita harapkan nanti ke depan UMKM yang ada di Kota Kendari ini sudah tidak lagi bertransaksi secara cash, tapi bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada di Bank Muamalat ya, khususnya namanya KRIS, M-Kris ini. Insya Allah persyaratannya cukup mudah kok, cuma dengan KTP saja, dengan NPWP ya, KTP, NPWP itu udah bisa membuka KRIS di Bank Muamalat. Dan tentunya juga ini menjadi kemudahan untuk kita ya, pemirsa Sutra TV di rumah, nggak usah lagi repot-repot bawa uang cash, kita melakukan pembayaran digital gitu ya, pembayaran menggunakan produk KRIS dari Bank Muamalat. Baik, mungkin ada closing statement dari Pak Fitrawan kepada pemirsa Sutra TV di rumah untuk memotivasi pemirsa Sutra TV di rumah melakukan transaksi atau menabung di Bank Muamalat. Silakan. Terima kasih banyak Bu Mawar, pemirsa TV Sultra yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Momen di bulan suci Ramadan ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencarikan keberkahan ya. Kalau di bulan Rajab, di bulan Sya'ban bagaimana kita menanami, kemudian kita mengairi gitu ya. Di bulan Ramadan ini bagaimana kita memanen ya hasil tanam tadi, hasil pengairan tadi untuk bisa mendapatkan amal sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Dengan cara salah satunya adalah bagaimana memindahkan transaksi kita dari konvensional ke bank syariah. Insya Allah, mari kita hijrah ke Bank Muamalat. Masya Allah. Baik, sekali lagi, ayo kita hijrah ke bank syariah, ayo kita hijrah ke Bank Muamalat. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Fitrawan sudah berkenan hadir di studio kami. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah untuk kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Dan terima kasih sekali lagi kepada pemirsa Sultra TV di rumah yang senantiasa setia menantikan tayangan Serba-Serbi Ramadan, program Talkshow Religi bersama Sultra TV. Dan akan kita nantikan segmen berikutnya, episode berikutnya bersama tamu-tamu istimewa kami yang lain. Mawarusilia pamit, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta izilu wa goli, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arusal Rafiq Aini. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arusal Rafiq Aini. Ya Mu'ayyad, Ya Mumacan, Ya Imam al-Qiblatain. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.